Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fares, NIM saya D120363. Saya mendapatkan materi proses sosialisasi pencegahan kenakalan pada anak. Latar belakang. Remaja adalah peralihan dari anak ke dewasa. 2. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. 3. Melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Akhir-akhir ini, di beberapa media massa sering kita baca tentang perbuatan kriminalisasi yang terdiri di negara yang kita cintai ini. Ada anak remaja yang meniduri ibu kandungnya sendiri, perkelahian antar pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba, minuman-minuman keras, dan masih banyak lagi kriminalitas yang terjadi di negeri ini. Kerusakan moral yang sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta orang yang sudah lanjut usia. Termasuk yang tidak luput dari kerusakan moral ini adalah remaja. Para ahli pendidikan pendapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Pada usia tersebut, seorang yang sudah melampaui masa kanak-kanakan namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa, ia berada pada masa transisi dan pencairan jati diri, yang karenanya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi sebuah perilaku yang menyimpang dari norma-norma pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Ulah dari para remaja masih dapat tahap pencarian jati diri seringkali mengusik ketenangan orang lain, kenakalan yang sering mengganggu ketenaran lingkungan, sekitar seperti sering keluarnya malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya. Ini akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini ada 2 faktor yang membelakangi terjadinya kenakalan remaja. Bagi faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri atas krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja, memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapai identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. B. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterimanya dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitu pula bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan 2 tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuan. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak, karena itu baik buruknya struktur keluarga masyarakat sekalian memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. B. Minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan keluarga, kekurangannya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting. Datangnya agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu yang tepat. C. Faktor lingkungan. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya yang sering mempengaruhi untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalam lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moral pun akan seperti
itu adanya sebalik yang tidak berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. D. Tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini lebih spesifik adalah berupa lembaga pendidikan. Berupa lembaga pendidikan atau sekolah, kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak 11 berada di sekolah dengan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini bahkan kita melihat di media adanya kekerasan antara pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadesi moral yang terjadi di negeri ini. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh remaja. Yang pertama itu bagi dirinya sendiri. Akibat kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya dinikmati sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu sering terserang bagi penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengetarkan kepada mentalnya yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dan dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika, dan hal itu akan berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkannya. 2. Bagi keluarga, anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusan keharmonisan terhadap orang tua dan anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang, serta menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bersenang-senang dan minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Pada akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja. Padahal semuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan kekecewaan terhadap apa yang terjadi di keluarga. 3. Bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering buat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun gangguan ketentraman masyarakat. Mereka dianggap sebagai anggota masyarakat yang memiliki rusak moral, dan pada saat sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk mengubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati-hati yang penuh keikhlasan. D. Penanggulangan kenakalan pada anak dan remaja, yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif merupakan usaha pencegahan timbul kenakalan anak atau remaja secara umum, dapat dilakukan melalui cara berikut. Mengenal dan mengetahui cara umum dan khas remaja. Mengetahui kesulitan secara umum dialami oleh remaja, kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi penyebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui: pertama, mengutamakan sikap mental remaja yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada di hidupnya. 2. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etik. 3. Menyediakan sasaran-sasaran dan penciptaan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. 4. Memberikan
wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. 5. Membentuk motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial baik. 6. Mengadakan kelompok diskusi dan memberikan kesempatan mengungkapkan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. 7. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial, keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Tindakan represif, usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral yang dilakukan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas, perlakuan kenakalan remaja tersebut diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal-hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindakan harus dilanjutkan dan ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja harus mentaati peraturan dan tata berlaku keluarga. Itu perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib dan cara tata keluarga. Pelaksanaan tata tertib harus dilakukan dengan cara konsisten. Setiap pelanggaran yang sama harus dikenakan sanksi yang sama, sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah yang berwenang dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah dalam beberapa hal guru dan berhak bertindak. Akan tetapi hukuman yang berat seperti skorsing maupun pengolahan dari sekolah merupakan wewenang kepala sekolah. Guru dan staf pembimbingan bertugas menyampaikan data mengenai pelanggaran dan kemungkinan pelanggaran maupun akibatnya. Pada umumnya, tindakan represif diberikan dalam bentuk memberi peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pelajar dan orang tua, melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan tim guru atau pembimbing dan melarang sekolah untuk sementara waktu atau skor. Seterusnya tergantung dari jenis pelanggaran tata tertib sekolah. Yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitas. Tindakan ini dilakukan setelah dilakukan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggaran remaja itu dan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditandatangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Sosialisasi internal bagi orang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain. 1. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri biasa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya yang dengan baik juga berhasil memperbaiki diri sebelum gagal pada tahap ini. Ada motivasi dari keluarga, guru, dan sebaya untuk melakukan poin pertama. 3. Remaja menyalurkan energi dan beberapa kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, melakukan event, perlombaan, dan menyalurkan hobi. 4. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siap dikomunikasikan karena remaja harus bergaul. 5. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata temannya atau komunitas yang tidak sesuai dengan harapan. Jika berbagi solusi dan pembinaan di atas dilakukan dihadap kemungkinan terjadi kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi, dan pembahasan mengenai pergaulan masalah kenakalan remaja ini perlu ditekankan bahwa segala urusan mengenai kenakalan remaja harus ditunjukkan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi, dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang berpribadi kuat serta jasmani dan rohani tangguh dalam kepercayaan iman sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan tanah air. Mungkin saya bisa simpulkan dari hasil paparan saya di atas
Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak pembentukan peradilan untuk anak-anak nakal pada 1890 di Illinois, Amerika Serikat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor internal berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan, dan pengaruh budaya barat, serta pergaulan teman sebaya dan tempat pendidikan. Akibat-akibat timbul oleh kenakalan remaja dapat dampak kepada diri remaja sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Solusi dan menanggulangi kenakalan remaja dapat dibagi menjadi tindakan preventif, defensif, dan tindakan kuratif dan rehabilitas. Adapun solusi internal bagi seorang remaja mengendalikan kenakalan remaja antara lain kegagalan mencapai identitas dan lemahnya kontrol diri, pencegahan dengan prinsip keteladanan, adanya motivasi dan keluarganya, guru, teman sebaya melakukan poin pertama, remaja menyalurkan energi dan bagian kegiatan positif, remaja pandai memilih teman dan lingkungannya, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh teman sebaya atau komunitas yang tidak diharapkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari Muhammad Naufal Alvarez, NIM 1A020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.